Politik ini kan sebenarnya kan ilmu yang di sana dikanal tentang policy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih di seantero Nusantara, tanah air kita tercinta ini? Pagi hari ini yang cerah ini saya kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa, dan ini merupakan edisi soft launching dari podcast kita. Untuk itu, supaya kita lebih efisien waktu, kita sapa saja tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Kabarnya? Selamat pagi Pak Dokter, alhamdulillah. Baik. Sesama dokter. Kita hanya beda tempat tugas saja. Siap. Ini Pak Dokter, supaya lebih akrab, saya Pak Dokter Tirmidzi ini mungkin akan lebih nyaman kalau saya panggil aja Bang Tir gitu ya, supaya lebih akrab. Nah, karena siap. panjenengan saya panggil Bang, nanti saya bisa dipanggil Bung saja. Okay. Bisa Bung Lukman atau Bung Hakim, monggo. Okay. Siap. Enak yang mana terserah. Teman pemilih sekalian, pagi hari ini kita akan ngobrol demokrasi ya. Memang podcast kita, sebelum kita masuk ke ngobrol santai nanti, sedikit review saja Pak Dekan, bahwasanya kita ini punya satu podcast yang namanya Bromo Podcast, yang itu disingkat dengan Ngobrol Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Nah, ini yang akan selalu kita dengungkan nanti. Nah, kemudian kalau kita menyapa ke audiensi itu dengan sebutan teman pemilih. Nah, ini yang supaya lebih mengakrabkan aja ke teman-teman audiensi nanti. Nah, untuk menyingkat waktu, saya coba bacakan saja beberapa profil singkat dari beliaunya ini. Beliau ini menamatkan pendidikan S1 di pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Malang, atau yang dulu masih IKIP Malang ya Pak? Masih zamannya IKIP Malang. Tahun berapa kalau boleh tahu lulusnya? Saya lulus tahun 96. 96, Masya Allah. Ternyata ini satu alma mater dengan saya. Kalau saya lulus, Pak Bung Lukman baru masuk mungkin. Saya belum masuk malah. Belum masuk. Karena saya baru masuk itu tahun 2000 adegan. Masih jauh sekali, tapi alhamdulillah beliau ini masih kelihatan sangat muda sekali. Jadi tidak terlalu tertonjol kelihatannya kalau dengan saya. Nah, beliau kemudian melanjutkan S2-nya di pendidikan bahasa Inggris Unisma ya, S2 masih di Malang juga ini kayaknya. Kemudian terakhir menamatkan doktornya di jurusan apa ini Pak Dokter? Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan ya, sumber daya alam dan lingkungan. Lebih fokus ke ekologi nih kayaknya ya. Di Fakultas Pertanian UB Malang. Nah, ini menarik nih, dari bahasa Inggris kok kemudian fokus di ekologi dan juga pertanian. Ini gimana ceritanya? Nanti bisa ngobrol singkat ya nanti. Siap. Kemudian beliau ini aktif di organisasi LPTRO Jabang Raksan. Kemudian juga beliau aktif di ISNU atau Ikatan Sarjana NU Unuja. Nah, terkait karir, beliau sekarang ini mengepalai di LPM Unuja, subhanallah. Jadi ini juga selain tadi teman satu alma mater, beliau juga teman satu kampus juga ini ya. Dan beliau adalah mengepalai di LPM Unuja. LPM ini lembaga penjaminan mutu. Berarti yang menggaransi mutunya Unuja panjenengan ini ya. Baik, sedangkan jabatan definitifnya sekarang beliau adalah Dekan Fakultas Sosial Humaniora di Universitas Nurul Jadid. Luar biasa. Jadi pagi hari ini saya ini mewawancarai Pak Dekan ini ya. Kemudian untuk motonya beliau simpel sekali, jujur, pangkal, keberadaban. Nah, ini
hampir sama dengan motonya Unuja ini. Membangun kampus yang berkeadaban ya. Iya. Nah, baik Pak Dekan, mungkin dari profil ini kira-kira ini saya mengarah ke sukses story-nya dulu ini ya, sukses story-nya panjenengan mungkin dari pendidikan dulu, organisasian sampai sekarang menduduki jabatan yang prestisius menjadi seorang dekan. Ini gimana ceritanya dulu Pak Dekan? Monggo. Terima kasih Bung Lukman. Jadi ini sekedar bercerita. Mudah-mudahan ini cukup dan tidak menyita banyak waktu. Jadi yang pertama dulu saya kuliah S1 di IKIP Malang di pendidikan bahasa Inggris. Ya karena emang pada saat itu belum terlalu banyak yang berminat ke sana. Padahal kita tahu bahwasanya negara ini atau bangsa ini dan bahkan juga seluruh manusia ini akan membutuhkan satu media atau satu bahasa yang sama untuk berinteraksi, dan itu kemudian saya memilih pendidikan bahasa Inggris supaya ya kita waktu itu saya dari pesantren, kita dari kalangan pesantren ini tidak tabu lagi terhadap bahasa Inggris. Harapan saya seperti itu, karena kalau bahasa Arab sudah pasti itu kita sudah menguasai. Kemudian setelah itu di S2 saya mendapatkan beasiswa untuk pembinaan guru waktu itu. Jadi saya menjadi guru di sebuah sekolah di Pasuruan. Kemudian saya mendapat rekomendasi untuk kuliah di S2. Alhamdulillah kemudian saya mampu menyelesaikan, karena ini rekor. Saya 5 tahun menyelesaikan S2 itu karena kena tipes. Oh gitu, sempat sakit ya? 2 tahun kena tipes sehingga kemudian saya sehingga terminal, ya saya kemudian bukan terminal tapi ketunda menyusun tesisnya itu, karena memang harus tidak kuat duduk dan tidak kuat baca lebih lama lagi. Kemudian di S3 juga demikian, waktu itu lagi dibuka program Doktor 5000 waktu itu. Saya sudah mengajar di STT waktu itu, belum ada Unuja, jadi STT Nurul Jadid. Saya mengajar di sana tahun 2006, itu kemudian ada bukaan di Brawijaya untuk 5.000 dokter. Berarti beasiswa nih ya, yang S3-nya ini ya? Iya, S2 juga sudah beasiswa itu. Beasiswa juga? Ya, kemudian S3 juga beasiswa. Ini mengapa saya memilih jurusan ekologi, itu memang saya kepingin mendalami ecolinguistics. Jadi ilmu kebahasaan yang itu menyangkut tentang lingkungan. Sehingga mengapa kita hari ini misalnya itu menjadi tidak care terhadap sampah misalnya, karena ada kata-kata di situ buanglah sampah. Jadi hal ini kemudian menarik, karena apa? Karena ini kita tidak lagi butuh. Padahal sebenarnya sampah-sampah kita itu seharusnya tidak, kalau seandainya itu menggunakan kata bukan buanglah, tapi pergunakan kembali sampah Anda dengan memilah terlebih dahulu, mungkin akan berbeda situasinya. Jadi hal ini kemudian menarik, mengapa kita kok menjadi tidak ramah lingkungan? Bisa jadi memang aspek bahasa berpengaruh. Jadi itu dulu. Nah kemudian sepulang dari kuliah itu saya dipercaya untuk menjadi kepala LPM di STT awalnya itu. Kepala LPM STT Nurul Jadid. Kemudian IAI waktu itu butuh kepala LPM juga. Kemudian saya diminta untuk menjadi kepala LPM di IAI Nurul Jadid. Setengah tahun kemudian ini bergabung menjadi Unuja. Dan karir saya tetap menjadi kepala LPM di Unuja. Jadi mulai dari STT Nurul Jadid sampai dan Unuja saya tetap menjadi kepala LPM. Baru 2 tahun terakhir ini saya kemudian diminta untuk menjadi dekan di Fakultas Sosial dan Humaniora. Bagi saya kita sama-sama bertugas, yang penting adalah amanah. Seperti halnya Bung Lukman, ini kan kita nih sama-sama bertugas, cuma beda tempat saja. Bung Lukman bertugas di KPU, saya bertugas di Fakultas Sosial dan Humaniora. Siap. Itu mungkin. Baik, teman pemilih. Selanjutnya kita coba mulai fokus nih ya ke pendidikan
terkait demokrasi dan juga politik. Nah, tadi Pak Dekan sedikit menyinggung tadi ya, terkait kata politik itu. Tadi saya tertarik itu ya. Ada hubungannya antara politik, kemudian policy dan juga polite. Nah, ini sangat menarik, apalagi beliaunya S1 dan S2 bahasa Inggris, jadi menarik nih kayaknya. Nah, ini dikaitkan dengan pendidikan pemilih. Kira-kira seperti apa Pak Dekan? Monggo. Ya, jadi politik ini kan sebenarnya kan ilmu yang di sana dikanal tentang policy. Jadi tapi kalau secara akar kata politik itu saya mencurigai itu satu kata dengan polite. Jadi sebenarnya kita punya keinginan yang berbeda, tapi kemudian kita ini harus mencari cara bagaimana agar keinginan kita yang berbeda ini tidak menyinggung pihak sana. Jadi misalnya selera kita tentang presiden berbeda, selera kita tentang visi kenegaraan mungkin berbeda, selera kita tentang bagaimana cara mengelola masyarakat ini berbeda. Nah, kemudian politik ini kemudian menyediakan ranah atau wahana untuk bagaimana mengatur keberbedaan itu tanpa harus saling tersinggung. Sehingga menjadi indah sekali. Ya sudah, kalau kamu bersepakat untuk mengelola negara model A dari sebuah partai, ya silakan pilih ini. Kalau mengelola mengelola negara ke depan itu cocok dengan model partai yang ini, ya silakan pilih yang ini. Sehingga dengan demikian kan kita menjadi terpisah antara urusan pribadi, karena sebenarnya ini bisa menyebabkan ketersinggungan. Coba kalau misalnya dikatakan, sorry saya tidak cocok dengan model Anda, makanya saya kemudian tidak memilih Anda, kan menjadi tidak indah, sangat tersinggung. Tapi dengan cobalah ini ada partai, kemudian dilihat visinya apa, misinya apa. Kalau cocok pilih, kalau cocok oke, tinggalkan saja. Dan disinilah arti politik. Nah, saya kira KPU ini bertanggung jawab untuk mengawal bahwasanya apa yang diinginkan oleh individu per individu. Nah, ini sangat mulia. Individu per individu itu supaya dia jernih memilih mana yang memang betul-betul sesuai dengan pilihannya. Inilah tugas berat dari KPU, dan kita berada di dalam satu visi, yakni keberadaban itu harus dibangun dari kejujuran. Tanpa ada kejujuran, saya kira baik itu berupa money politics maupun ancaman ataupun agitasi ataupun apapun bentuknya lah, itu menjadi tidak polite. Menjadi tidak sopan. Iya, tidak sopan jadinya itu. Sehingga mengelola negara ini pun juga nantinya orang yang menjadi pengelola negara juga menjadi tidak polite, kita pun juga menjadi tidak polite. Maka di sini jauh dari apa yang diinginkan oleh politik itu sendiri. Itu pemahaman pribadi dan pandangan pribadi saya. Baik. Terakhir Pak Dekan, ini statement terakhir dari panjenengan terkait kira-kira pendidikan pemilih khususnya ini yang terutama kepada generasi milenial, ya, bagaimana sebenarnya yang lebih efektif untuk mendidik mereka secara demokratis kira-kira. Apalagi ini panjenengan membawahi yang saat ini sekarang lagi hadir adalah prodi hukum ya, di Fakultas Sosial Humaniora di Unuja. Kira-kira bagaimana pesannya? Oke, teman pemilih, saya pesan kepada teman-teman semua bahwa usia atau generasi milenial yang usianya sekarang ini berada di usia yang tanpa kompromi, itu adalah usia yang sangat idealistik, dan idealisme itu sedang menggebu, dan karenanya kalian harus tetap mampu mempertahankan kejernihan berpikir tentang bagaimana negara ini harus dikelola ke depan. Itu yang pertama. Tugas KPU itu adalah menjamin bahwasanya ide dan idealisme kalian itu tidak akan diganggu, melainkan hanya akan disalurkan saja. Jadi disinilah tugas dari KPU. Jadi kalau misalnya ada yang merasa terancam, kalau ada yang merasa ditipu, kalau ada yang merasa diiming-imingi, maka itu kemudian, dan biasanya teman-teman milenial yang hari ini masih berumur likuran ya, bahasa Jawanya itu likuran, itu biasanya
berada di dalam peak idealisme. Dia biasanya tidak mau diarah-arahkan karena memang dia punya idealismenya sendiri. Maka rajin-rajinlah belajar ke KPU, rajin-rajinlah berkunjung ke KPU untuk mendapatkan arahan bagaimana agar idealisme itu mampu dikawal dan dihantarkan oleh KPU. Sehingga hari ini beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu itu tidak ada pendampingan yang seperti ini, sehingga seluruh saluran komunikasi politik itu buntu, sehingga jalan satu-satunya itu adalah dengan cara demo. Nah, hari ini saya kira pernah pengalaman demo barangkali karena memang nggak ada jalan waktu itu. Harus berdemo waktu itu tahun 90-an ya, harus berdemo. Jadi saya kuliah 91 sampai dengan 96 itu salah satunya yang menyebabkan kita asik kuliahnya karena memang sering demonya itu. Nah, kurang asik kalau belum demo ya. Tapi itu dulu. Tapi karena memang kita sudah mencoba bahwa seluruh saluran kan membuntu. Kita mencoba ke DPRD bilang bahwasanya itu di luar kemampuan kami. Kita mencoba ngobrol dengan wali kota pun juga bilang bahwasanya itu adalah wilayah pusat dan sebagainya. Nah, maka kemudian hari ini semua itu sudah berubah dan saya kira akan menjadi lebih produktif untuk kemudian kita kalau bisa sedapat mungkin itu aktif. Dan karenanya saya sarankan ini kepada para kaum milenial untuk terus menjaga idealisme dan jangan lupa terus bukan berkonsultasi bahasanya, tapi berpartner dengan KPU bagaimana agar idealisme ini bisa dikawal dan bagaimana langkah-langkah atau program-program KPU di dalam mengawal itu semua. Dan tadi sudah dijelaskan ada banyak langkah sebenarnya, dan itu semuanya adalah untuk mengawal idealisme yang itu adalah policy yang ada di dalam benak kita masing-masing, terutama teman pemilih. Baik, terima kasih Bang Tir, luar biasa. Ini special moment menurut saya ini hari ini. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan dulu acara podcast kita pada siang hari ini. Dan saya kira juga podcast ini juga menjadi media yang menarik barangkali untuk generasi milenial. Sangat membantu. Tadi ya tidak harus demo di jalan ya, silakan demo di podcast kita aja. Nanti silakan dari kalangan generasi milenial mungkin suatu saat kita akan undang juga hadir di studio kita. Baik, barangkali cukup itu. Salam demokrasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.